Silahkan menempati tempat duduk yang disiapkan. Komandan upacara menempatkan diri. Inspektur upacara memasuki ruang upacara dan menempati tempat yang disiapkan. Hadirin dimohon berdiri. Penghormatan. Laporan Komandan Upacara. Laksanakan kembali ke tempat. Pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk menghargai para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, Pancasila. ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Dua, yang Maha Esa. kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan rakyatan yang dipimpin oleh dalam permusyawaratan perwakilan. dalam Lima, perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan rakyat. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Hadirin dipersilahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Sampit, Bapak Kepala Tata Usaha beserta staf, serta yang tak lupa saya banggakan semua peserta didik SMA Negeri 4 Sampit yang sangat saya cintai, yang saat ini mengikuti kegiatan ini di rumah secara virtual. Baik, izinkanlah saya untuk membacakan amanat dari Bapak Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi salamat tinggal nalatai, salam saujud karende malempang,
Adil Katalino Bacuramin Kasuraga Basingat Kajubata. Harus. Yang saya hormati Harus. Bapak dan Ibu Kepala SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu Tenaga Kependidikan SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu pengurus komite sekolah dan orang tua siswa yang berbahagia dan anak-anakku yang saya cintai. Sebagai insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita mengucapkan syukur terhadap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada hari ini kita masih dilimpahkan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa terus serta untuk memperingati 76 tahun kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia tahun 2021. Rasa syukur ini tentu akan lebih bermakna apabila kita juga selalu mengetuk relung hati kita untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa pahlawan kemerdekaan, seraya berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa menempatkan mereka di tempat yang mulia. Hadirin yang saya hormati, dalam suasana penuh keprihatinan akibat pandemi COVID-19, hari ulang tahun kemerdekaan RI tahun ini kembali kita peringati secara sederhana dan terbatas, dengan mengutamakan penerapan protokol kesehatan, tentunya tanpa mengurangi kehikmatan dan makna penting yang terkandung dalam peringatan hari bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Atas berkat rahmat Allah SWT, kita semua dapat menikmati kemerdekaan yang tepat pada hari ini menginjak 76 tahun. Kemerdekaan ini tidak diraih dengan mudah, tetapi diperoleh melalui kegigihan dan perjuangan panjang para pahlawan patriot bangsa. Pahlawan pendahulu, kita berjuang tanpa kenal menyerah melawan penjajah, rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi cita-cita luhur menjadikan Indonesia bangsa yang merdeka. Jika dulu pahlawan berperang melawan penjajah yang merampas kemerdekaan bangsa, saat ini kita sedang berjuang melawan wabah COVID-19 yang telah merenggut kebebasan kita beraktivitas dalam 1,5 tahun terakhir dan menimbulkan banyak dampak ke semua sendi kehidupan dan pembangunan, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, sampai dunia pendidikan. Hari ini genap 76 tahun sudah usai ini merdeka. Peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 saat ini tidak hanya dimaknai sebagai lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Merdeka yang kita rebut 76 tahun lalu bukan pula bermakna akhir dari perjuangan. Namun lebih dari itu, HUT ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 harus kita maknai sebagai momen pemersatu bangsa, dan kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan serta mengembangkan hasil kemerdekaan tersebut, berbuat untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk sejenak merenung, karena inilah saat yang tepat merefleksi peran serta kita terhadap pembangunan di negara yang kita cintai ini. Refleksi tersebut menjadi titik tolak kita untuk menentukan sikap ke depan yang lebih baik. Melakukan refleksi merupakan salah satu upaya untuk memahami potensi serta kekurangan diri untuk selanjutnya mampu mengantisipasi tantangan dan hambatan. Hadirin yang saya hormati, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 melanda negara kita. Pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menyebabkan kepanikan bagi seluruh masyarakat, juga meluluh lantakkan seluruh sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan. Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19, yang salah satunya adalah penerapan kebijakan social distancing, di mana warga harus menjalankan seluruh aktivitas di rumah seperti bekerja, belajar, termasuk dalam melaksanakan ibadah. Selain berdampak pada sektor perekonomian, sektor pendidikan juga turut terkena dampak yang cukup berat, sehingga kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, dari kebijakan ini juga masih ada pihak yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran melalui jarak jauh atau yang dikenal dengan sebutan daring. Bukan hanya kesiapan yang masih perlu dibenahi dari pembelajaran jarak jauh ini, masih ada beberapa peserta didik yang tidak bisa mengikuti kegiatan belajar jarak jauh karena terbatasnya sarana prasarana. Di antaranya tidak memiliki perangkat yang menunjang pembelajaran jarak jauh. Hadirin yang saya hormati, di masa pandemi yang terus melanda kehidupan, dunia pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak terdampak buruk. Karena pendidikan merupakan masa depan suatu bangsa. Pandemi COVID-19 memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda,
sehingga ancaman dapat diubah menjadi sebuah peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan mulai dari proses pembelajaran, di mana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka, namun sejak pandemi berlangsung berubah menjadi belajar daring. Guru dan siswa serta orang tua dituntut untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang efektif, aktif, walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing. Pandemi COVID-19 banyak berdampak negatif juga berdampak positif bagi dunia pendidikan. Dampak positif ini dapat memotivasi melalui masa-masa sulit untuk terus mencapai tujuan pendidikan yang lebih maju, sehingga memicu percepatan transformasi pendidikan. Di antaranya banyak muncul aplikasi pembelajaran online, munculnya kreativitas tanpa batas, kolaborasi orang tua dan guru, penerapan ilmu dalam keluarga, guru menjadi lebih akrab dan melek teknologi. Internet sebagai sumber informasi yang positif, peserta didik dapat diawasi oleh orang tua secara langsung dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang baik ini, dalam momentum 17 Agustus, saya berpesan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas profesional. Jadilah pemimpin yang membawa arus positif di sekolahnya, bergerak bersama, memadukan dan berkolaborasi dalam hidup menuju ke arah visi sekolah. Sebuah agenda besar dan nasional menunggu di hadapan kita, yakni pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK harus terselenggara dengan baik, dan hasilnya pun ditargetkan dapat terukur baik. Juga kepada peserta didik, saya berpesan selalu semangat dalam belajar, memiliki semangat patriotisme seperti pejuang bangsa kita yang tidak mengenal lelah dan pantang mundur. Peserta didik yang sukses kuncinya belajar dan berlatih. Kita bertekad, walau dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap hadir dalam pembelajaran, walau melalui pembelajaran daring atau online. Prestasi tetap hadir dan kita raih. Hadirkan prestasi melalui tekad. One school, one product. One teacher, one book. One student, one prestasi. Hadirin yang saya hormati, di penghujung sambutan ini, saya menyampaikan pesan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran, dan Bapak Haji Edi Pratowo, Sarjana Sosial, MM. Beliau mengajak kepada seluruh warga sekolah bersatu padu mengatasi pandemi ini. Marilah kita berjuang bersama-sama agar merdeka dari COVID-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, menyukseskan vaksinasi, saling tolong-menolong, bergotong royong, dan berbesar hati menerima berbagai pembatasan demi keselamatan bersama dengan slogan kompak berkah. Kompak bergerak, berkah berdampak untuk mewujudkan Kalteng semakin berkah. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Semoga dengan momentum kemerdekaan ini kita dapat membangun mutu, membangun karakter sebagai tanggung jawab mengisi kemerdekaan. Dirgahayu Indonesiaku ke-76. Merdeka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Kepala Dinas Haji Ahmad Saifuddin SPD MSM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa saat ini secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpuh tengadah tangan persembahkan puji-puji kami bersyukur atas 70 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebiningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menanggapinya, hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mahapaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal, teguh rasa cinta tanah air, tumbuh subur tingkang rasa solidaritas antar sama dan gotong royong dalam membangun bangsa.
sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dapat diwujudkan segera. Ya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ke arah kemajuan. Ya Allah Tuhan Yang Pengampun, ampuni semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah berkorban jiwa raga, darah, air, dan mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surgamu, muliakanlah kedudukan mereka di sisimu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmatmu, kami terus meminta kewasan ampunanmu, kiranya Engkau juga mengabulkan doa hambamu. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan diterima, kembali ke tempat. Penghormatan, hadirin dimohon berdiri. Inspektur upacara berkenan meninggalkan ruang upacara. Upacara selesai.